Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Ini adalah sebuah laptop gaming terbaru dari merek Lenovo yang dikasih nama IdeaPad Gaming 3. Nggak cuman dalemannya aja baru bro, tapi tampilannya juga dikemas dengan wajah yang baru. Tapi sebenarnya kalau ngomongin produk update terbaru, di seri merek-merek lain juga udah pada meluncurkan produknya. Contohnya kita kemarin juga nge-review varian Asus TUF yang seri prosesor 6000 series dengan tampilan terbaru, terus juga kompon-kompon dalamnya terbaru. Ada juga MSI yang mengeluarkan seri bisnis dengan nama Summit dengan model 14 yang di dalam juga udah menggunakan varian prosesor Intel Alder Lake series dengan tampilan yang baru juga. Jadi memang keluarnya itu udah bareng-barengan aja dan rata-rata di bulan ini. Tapi kalau ngomong soal harga, ini udah nyaman sih sebenarnya, nggak terlalu tinggi. Cuman kalau kalian mau beli dibandingkan dengan varian prosesor yang sebelumnya, contohnya Intel generasi 11 ataupun Ryzen yang 5000, ya pasti lebih murah yang varian keluar prosesor sebelumnya. Tapi yang jelas overall produk ini sekarang udah dikemas dengan tampilan yang lebih premium. By the way, kalau kita ngomongin soal laptop gaming di merek Lenovo, dia kan ada dua segmen bro. Ada varian IdeaPad Gaming 3 sama Legend. Kalau untuk yang varian premium ada di Legend. Kalau yang biasa atau misalnya dengan harga terjangkau tapi mau spek tinggi, itu kita bisa mendapatkan di varian IdeaPad Gaming 3. Tapi sekarang IdeaPad Gaming 3 dibalut dengan wajah tampilannya lebih eksklusif, terus juga tampilan lebih menawan dan mirip-mirip seperti Legend. Dan here we go, inilah IdeaPad Gaming 3 15 IAH7 yang harganya dibantu di angka 18 juta. Nah ini bro, kalau ngomongin soal desain, laptop ini tampilannya bener berbeda banget kalau kita bandingkan dengan varian IdeaPad Gaming yang keluar di generasi yang sebelumnya. Yang biasanya umumnya tampilannya varian gaming ini kalem, kali ini jauh lebih gagah sekali. Yang bikin beda memang ada dua buah faktor. Yang pertama adalah warnanya, yang kedua adalah desain yang jauh lebih gagah yang mirip seperti Lenovo Legend series. Ini laptop dia dikasih warna putih yang dikombinasikan dengan warna lampu keyboard yang berwarna biru dengan dipermanis sama lubang exhaust yang dikasih warna senada sama lampu keyboard yang ada di sini. Jadi kalau yang gunakan laptop ini tampilannya akan kelihatan elegan antara warna putih yang dikombinasikan dengan warna biru tadi. Terus kalau untuk urusan desain, produk ini yang paling menonjol adalah lubang exhaust yang ada bagian belakang atau biasa saya sebut dengan ekornya. Jadi laptop ini ada ekornya bro, sama seperti punyanya seri Legend yang memang kelihatan jauh lebih gagah kalau kita bandingkan dengan varian IdeaPad yang sebelumnya yang memang tidak memiliki ekor seperti ini. Faktanya adalah memang laptop ini memiliki dual buah fan, terus 4 buah exhaust pembuangan panas yang posisinya terletak 2 di belakang serta 2 di samping kiri kanan. Jadinya kalau laptop ini kalian gunakan untuk kebutuhan yang berat-berat, entah gaming atau render maupun buat analis data yang cukup gede, laptop ini nggak usah khawatir akan gampang panas ataupun overheating. Dan yang pasti produk ini juga dibekali dengan hardware yang cukup mumpuni bro. Contohnya layarnya. Di layar di laptop ini sudah dikasih layar jeroan yang cukup bagus, hardware IPS, resolusi Full HD dengan akurasi yang cukup bagus untuk kebutuhan desain kalian. Dia udah 100% sRGB, serta kalau untuk gaming, ini laptop sudah menggunakan refresh rate di angka 165 Hz. Ini akan sangat menyenangkan sekali untuk berbagai kebutuhan aktivitas kalian. Selain laptop ini keren, dia juga dikasih fasilitas berupa konektivitas yang jempolan bro. Contohnya Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2 dan colokan unggulan berupa Thunderbolt 4 yang bisa membantu kinerja transfer data kalian. Kalian kalau pakai laptop ini udah nggak butuh pakai USB hub lagi ataupun konverter karena semua colokan-colokannya udah lengkap banget di sini bro. Terpusat di bagian belakang, tapi untuk di sisi kiri dan kanan juga masih tetap ada. Tapi btw kalau kita ngomongin soal jeroannya di laptop ini, kan dia memiliki Thunderbolt 4, otomatis dia prosesornya menggunakan Intel bro. Dan di laptop ini dia pakai Intel seri Alder Lake yang serinya Core i7 yang terbaru. Tapi ngomongin soal Core i7, di sini saya akan memberikan sesuatu yang berbeda sama kalian. Jadi kalau laptop ini ngomongin soal terbaru, kita juga ada komputer yang terbaru yang ada di kubu lawan Zimer atau AMD. Kita akan membandingkan dua buah produk yang menurut saya itu speknya sama, tapi ada beberapa pembeda yang akan saya sesuaikan biar nanti sepadan. Dan kalau kita tes, ini benar-benar bisa menjadi suatu yang cukup adil antara varian IdeaPad Gaming 3 yang akan saya compare dengan varian Asus yang FA507RE dengan menggunakan Ryzen 7 yang 6800H series. VGA-nya sama, tapi ada beberapa komponen yang beda dan akan saya kasih penjelasannya sama kalian seperti ini bro.
Untuk data di atas kertas, kedua buah laptop ini udah sama bro. Kalau kita melihat dari segi prosesor, si Diabet Gaming 3 udah menggunakan prosesor Intel i7 yang terbaru ke-12 yang tipenya 12650H. Sementara untuk TUF Gaming A15 sudah menggunakan AMD Ryzen yang serinya adalah 6800H. Jadi ini udah bisa banget untuk ditandingkan. Tapi kalau kita melihat komponen yang lain, ada yang beda. Untuk varian Lenovo-nya, dia menggunakan RAM 8GB dan masih menggunakan DDR4. Sementara untuk Asus, dia udah menggunakan RAM 16GB serta sudah DDR5. Jadinya untuk di varian Lenovo, kita setarakan jadi 16GB. Biar nanti hasilnya kalau kita compare, udah benar-benar adil sama-sama 16GB. Meskipun kalau kita lihat DDR-nya, lebih unggul performance secara data di DDR5 yang udah dimiliki oleh seri Asus TUF Gaming A15. Untuk yang berikutnya, yang berbeda lagi adalah dari segi penyimpanannya. Untuk Lenovo ini lebih unggul bro, karena dia menggunakan PCI generasi keempat yang kapasitasnya sebesar 512GB. Sementara untuk si Asus yang menggunakan TUF Gaming A15, dia masih menggunakan PCI generasi ketiga. Otomatis secara kecepatan pasti lebih unggul kinerja dari PCI generasi 4 yang ada di varian Lenovo Diabet Gaming 3 ini. Kalau untuk VGA-nya, kedua buah laptop ini setara bro, sama-sama pakai RTX 3050 Ti serta dilengkapi dengan Windows 10, Windows 11 dan Office 2021. Dan here we go hasil dari tes kedua buah laptop ini. Kita tes benchmark, tes gaming dan juga tes-tes yang lain kawan. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kita lihat hasilnya, ini udah kelihatan bro. Performa Intel yang ditanamkan di seri Diabet Gaming 3 ini lebih unggul dibandingkan varian TUF Gaming A15. Padahal awalnya saya menjauhkan TUF Gaming A15 karena di dalamnya menggunakan Ryzen seri 6000 terus RAM DDR5. Tapi nyatanya fakta itu dipatahkan oleh hasil yang udah kita riset sama-sama tadi. Dan di kedua buah hasil tadi, sebenarnya di kedua buah laptop ini juga ada min plusnya kalau kita ngomong soal hardware-nya. Tapi menurut saya ada satu tolak ukur yang penting untuk kalian perhatikan, bahwa laptop ini yang udah dibuat oleh Lenovo memiliki layar yang lebih oke dibandingkan punya TUF Gaming A15. Karena dia udah unggul di segi hardware layar yang menggunakan refresh rate lebih tinggi, terus akurasi lebih bagus. Sementara si Asus TUF Gaming 15, dia memiliki proteksi yang lebih bagus untuk perangkatnya, yaitu standar military grade. Kira-kira kalau beli, mending pilih Lenovo atau pilih Asus TUF Gaming A15. Ini semua terserah kalian, datanya udah lengkap dan kita bisa memilah dan memilih mana yang cocok untuk kebutuhan kalian, entah buat gaming ataupun untuk kebutuhan yang lain. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.